Hai teman-teman, selamat pagi, Shalom. Perkenalkan, nama saya Asnat Boyratan, NPM 121142010025. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tugas saya tentang glikolisis, dekarbolisis, oksidatif, siklus Krebs, transfer elektron pada sel eukariotik yang memiliki mitokondria dan di dalam keadaan aerob. Dan saya juga akan menjelaskan atau saya akan menghitung berapa total ATP yang akan dihasilkan. Nah, teman-teman, mari kita simak bersama materi yang akan saya jelaskan atau tugas yang akan saya buat di saat ini. Nah, teman-teman, selanjutnya saya akan membahas tahapan dari respirasi aerob. Nah, mari teman-teman kita sedikit mengenal respirasi aerob. Sedikit mengenai respirasi. Respirasi adalah sebuah proses reduksi, oksidasi, dan dekomposisi. Bisa menggunakan oksigen maupun tidak, yang akan merubah senyawa organik kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana, dan juga disertai dengan proses pelepasan sejumlah energi ke dalam bentuk ATP atau adenosine triphosphate. Nah, teman-teman, bentuk dari energi yang dihasilkan dari proses ini berasal dari energi potensial kimia yang berupa ikatan kimia. Sedangkan respirasi aerob, teman-teman, bisa kita artikan sebagai sebuah reaksi pemecah senyawa glukosa yang memerlukan bantuan oksigen. Oksigen di sini memiliki peran dalam menangkap elektron yang kemudian akan bereaksi dengan ion hidrogen dan menghasilkan air atau H2O, dan kejadian ini akan berlangsung dalam tubuh kita di dua tempat, yaitu sitoplasma atau yang bertempat berlangsungnya glikolisis. Nah, teman-teman, yang pertama yang akan kita bahas yaitu glikolisis. Pada proses ini terjadi pemecahan glukosa atau pemecahan 6 atom karbon menjadi asam pirufat, yaitu 3 atom karbon. Nah, proses ini berlangsung di sitoplasma dalam dua jenis reaksi, yaitu endergonik atau membuat ATP dan eksergonik, yaitu menghasilkan ATP. Nah, teman-teman, pada tahap ini akan dihasilkan 2 ATP, 2 asam pirufat, dan 2 NADH. Asam pirufat yang dihasilkan akan digunakan sebagai bahan pada proses selanjutnya, yaitu dekarbolisis oksidatif. Nah, teman-teman, dekarboksilasi oksidatif bisa juga disebut sebagai reaksi antara, karena dekarboksilasi oksidatif merupakan reaksi sebelum masuk ke tahap selanjutnya, yaitu siklus Krebs. Proses dekarboksilasi oksidatif berada pada mitokondria, tepatnya pada matriks mitokondria. Nah, pada proses dekarboksilasi oksidatif terjadi perubahan 1 asam pirufat menjadi 1 asetil CoA. Nah, teman-teman, di tahapan glikolisis jumlah 1 senyawa glukosa akan menghasilkan 2 asam pirufat. Akibatnya akan terbentuk pula asetil CoA. Proses ini juga membutuhkan koenzim A yang akan menghasilkan 2 NADH dari NAD+. 2 molekul asetil CoA akan menuju tahap berikutnya, yaitu siklus Krebs. Siklus ini juga sering disebut sebagai daur asam sitrat, dikarenakan
Pada tahapan ini dihasilkan senyawa awal berupa asam sitrat. Tempat berlangsungnya tahapan siklus Krebs adalah di dalam matriks mitokondria. Dan teman-teman, hasil dari siklus Krebs adalah senyawa yang berfungsi sebagai penyedia kerangka karbon untuk sintesis senyawa lain, 3 NADH, 1 FADH, dan 1 ATP untuk setiap satu asam pirufat. Karena input substrat sebelumnya adalah 2 asetil-CoA untuk setiap satu molekul senyawa glukosa, maka hasil yang didapatkan dari siklus Krebs pada proses respirasi ini adalah 2 ATP, 6 NADH, dan 2 FDH. Nah teman-teman, satu senyawa lagi yang terbentuk dalam proses ini adalah CO2. Satu berasal dari proses pembentukan NADH dari NADH+ yang menghasilkan 2 buah CO2. Karena ada 2 asetil-CoA yang digunakan, maka akan terbentuk 4 buah karbon oksigen atau CO2. Bisa kita simpulkan hasil dari proses siklus Krebs ini adalah 2 ATP, 2 CO2, 6 NADH, dan 2 FADH. Nah, proses selanjutnya adalah transfer elektron yang akan mengubah senyawa NADH dan FADH yang dihasilkan pada tahapan sebelumnya menjadi ATP agar dapat digunakan oleh tubuh. Selanjutnya, transfer elektron. Nah, transfer elektron atau fosforilasi oksidatif adalah tahapan di mana terjadi pengubahan NADH dan FADH menjadi energi yang terbentuk atau yang akan berbentuk ATP agar bisa digunakan oleh tubuh. Nah, untuk ketahuan teman-teman, tempat berlangsungnya tahapan transfer elektron berada di bagian mitokondria, tepatnya di membran dalam atau krista mitokondria. Nah, untuk setiap satu molekul NADH menghasilkan 3 ATP dan setiap satu molekul FADH akan menghasilkan 2 ATP. Lalu berapa jumlah total ATP yang akan dihasilkan? Nah, untuk bisa menjawab pertanyaan ini, mari kita hitung bersama-sama jumlah NADH yang dihasilkan dari tahapan-tahapan sebelumnya. Nah, teman-teman, dari proses sebelumnya yaitu glikolisis memiliki 2 NADH dan dekarboksilasi oksidatif memiliki 2 NADH, sedangkan siklus Krebs memiliki 6 NADH. Nah, dari proses sebelumnya kita mendapatkan 10 NADH karena satu molekul NADH menghasilkan 3 ATP, maka total ATP yang didapatkan adalah 30 ATP. Kenapa saya katakan 30 ATP? Karena 10 NADH dikali 3 ATP yaitu 30 ATP. Jadi total ATP yang kita dapat yaitu 30 ATP. Nah, sedangkan jumlah FADH yang kita dapatkan dari proses siklus Krebs adalah 2 buah molekul FADH. Nah, jika satu molekul FADH akan menghasilkan 2 ATP, maka total ATP yang akan kita dapat dari FADH adalah 4 ATP. Nah, teman-teman, jika kita menambahkan 4 ATP yang kita dapatkan dari proses glikolisis dan siklus Krebs, maka total ATP yang akan dihasilkan dalam proses respirasi aerob adalah 2 ATP ditambah oleh 2 ATP dan ditambah lagi oleh 30 ATP dan ditambah lagi oleh 4 ATP, maka jumlahnya akan menjadi 38 ATP. Tetapi pada proses glikolisis terjadi proses perpindahan lagi, teman-teman,
dari sitoplasma menuju proses selanjutnya, yaitu transfer elektron yang terjadi di mitokondria. Nah, proses perpindahan ini akan membutuhkan energi 2 ATP. Jadi, ATP bersih yang dihasilkan adalah 36 ATP. Nah, di sini kesimpulannya teman-teman, dari 4 proses yang dilewati dalam respirasi aerob, kita akan mendapatkan hasil atau rumus berupa C6H12O6 ditambah 6O2 kurang lebih 6CO2 ditambah 6H2O tambah energi atau ATP yang dihasilkan adalah 38 ATP. Namun 2 ATP akan terpakai untuk proses perpindahan dari sitoplasma menuju mitokondria, sehingga hasil ATP akhirnya adalah 36 ATP. Yang tadi awalnya adalah 38, karena dipakai untuk proses perpindahan maka energinya menjadi 30. Energi yang sebelumnya 38 ATP menjadi 36 ATP karena terpakai 2 ATP untuk proses pemindahan. Nah, seluruh proses respirasi aerob ini terjadi di dalam tubuh kita, lebih tepatnya di sel tubuh kita, yaitu di sitoplasma. Apa itu sitoplasma, teman-teman? Sitoplasma adalah tempat berlangsungnya glikolisis, dan mitokondria. Mitokondria yaitu tempat berlangsungnya dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan transfer elektron yang merubah glukosa sebagai sumber energi tubuh manusia. Nah, teman-teman, itu dia segala hal mengenai respirasi aerob yang saya jelaskan sedikitnya. Jika ada kesalahan yang saya sampaikan dalam menjelaskan materi ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan teman-teman, cukup sekian perjumpaan saya, atau cukup sekian penjelasan dari tugas yang diberikan bagi saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya mohon pamit. Selamat pagi.